Selanjutnya kami persilakan kepada Prof. Partino untuk menyampaikan refleksi atau mungkin pandangan lain terkait dengan Idul Adha ini. Waktu dan tempat kami persilakan, Prof. Terima kasih, Mas Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Segala puji dan syukur hanya milik Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kita wajib bersyukur atas segala nikmatnya, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan nafas bisa ikut majelis ilmu yang diasuh oleh Mas Dr. Agus Sukaja. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi akhir zaman Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mendapat kehormatan dari Mas Dr. Agus untuk berbagi sedikit yang ya saya tahu tentang sedikit dan nanti bisa disempurnakan oleh ini ada banyak kiai termasuk ada kiai dari Lamongan, terus Pak Jahidin masih banyak lagi, hanya sedikit saja. Nah, ya, refleksi Idul Adha. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Golden Habits yang dirahmati Allah, bahwa ini nanti saya membahasnya, saya tidak melampirkan atau tidak dilengkapi dengan dalil-dalil baik Al-Quran maupun hadis. Mas Dokter Agus sudah banyak itu, dan nanti monggo dilengkapi lagi. Lanjut Mas. Iya. Jadi ini Idul Adha itu kalau kita resapi itu peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa yang sangat istimewa, ujian Allah yang sangat ekstrim, ujian Allah di luar nalar manusia. Jadi ini sebenarnya sangat istimewa semua, luar biasa semua. Jadi kalau manusia-manusia yang biasa tentu ya insya Allah itu tidak akan mampu seperti Ibrahim. Lalu kita misalnya anak kita aja dijahili, dijolimi oleh temannya aja kita bisa marah. Nah, kalau di Ibrahim itu kan sangat luar biasa. Makanya ini saya katakan bahwa ini sangat luar biasa dan di luar manusia. Memang Allah itu kalau menguji nabi-nabi itu bukan biasa-biasa saja, mesti sangat luar biasa yang kadang-kadang tidak masuk di akal kita. Sama saja seperti Nabi Ibrahim dibakar, kan juga tidak masuk di akal kita. Sebetulnya bukan akal kita yang tidak masuk, tapi akal kita yang tidak sampai, tidak bisa mencapai yang seperti itu, berpikir seperti itu. Karena hal-hal yang sangat luar biasa, itu kita hanya yakini saja. Next, Mas. Refleksi, pentingkah? Untuk siapa? Untuk apa? Ultimate goal-nya apa? Refleksi itu menurut saya itu sangat penting. Penting untuk siapa? Ya setidaknya untuk diri kita pribadi. Kalau sudah diri kita pribadi adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Istri, suami, anak, cucu, mantu, dan sebagainya. Untuk apa? Refleksi itu dalam rangka perbaikan diri. Bukannya sudah direfleksi, ya, oh sudah saya posisinya seperti ini. Tidak. Ultimate goal-nya apa? Nah, nanti ini di belakang ini ultimate goal-nya. Lanjut, Mas Iwan. Refleksi butuh alat, reflektor atau referensi. Siapa untuk merefleksikan diri kita itu, kita berefleksi pada siapa? Atau referensi kita itu pada siapa? Karena ini peristiwanya ada peristiwa Idul Adha, maka yang refleksikan adalah Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail. Itu adalah teladan-teladan kita. Kita mungkin tidak akan bisa 100% merefleksikan
kita seperti nabi-nabi tersebut, ya kita paling tidak mendekati. Mendekati dalam hal apa? Ya dalam segala hal, terutama masalah keikhlasan dan sebagainya. Ya, next. Ya, ini refleksi kurban. Ini kita itu harus, karena ini peristiwanya kurban, luruskan niat. Kalau sudah berniat berkurban itu juga direalisasikan. Setelah direalisasikan harus ada tindakannya. Misalnya ya, luruskan niat sudah bismillah mau berkurban. Realisasinya membayar. Tindakannya kita memotong hewan kurban. Nah, ini ada keikhlasan atau tidak? Ini ini pengamatan dan mungkin juga kasus, tapi bukan hanya satu tempat. Kadang-kadang orang kurban itu hanya karena tidak enak. Wah, masuk saya kok nggak kurban? Sebenarnya bukan tidak enak, tapi harus lebih dari itu. Harus ada budaya malu. Malu kepada siapa? Kita malu kepada diri sendiri. Ya, kita tidak pandai bersyukur kalau tidak berkurban. Karena apa? Pendapatan kita itu sudah lebih. Ini saya itu kemarin masih sempat menonton eh, video yang emak-emak yang sudah tua renta ingin kurban kambing. Anaknya hanya asisten rumah tangga, pergi ke pasar. Ini sudah 4 tahun yang lalu kalau tidak salah. Di, saya tidak mungkin tidak persis sama, jadi ada tawaran kambing satu Ayo, 650, ditawar-tawar hanya bisa turun sedikit. Terus tukang kambingnya ngantarkan ke rumah, ternyata rumahnya begitu rumah yang reot dan sebagainya. Akhirnya penjual kambing itu merasa berdosa, merasa bersalah. Saya yang lebih mampu kok tidak seperti ini. Akhirnya ongkosnya yang harusnya 200.000 tidak diterima, langsung dia pulang karena merasa iba dengan ibu itu. Nah, di sini keikhlasan, ini ada beberapa pengalaman kasus. Ternyata banyak juga orang yang tidak ikhlas untuk berkurban. Tidak ikhlasnya bagaimana? Ikut motong-motong kurban, ikut motong kurban itu daging-daging yang bagus ditimbang untuk dirinya. Tolong ini untuk saya nanti, saya timbangannya pas, enggak apa-apa. Ada lagi yang menyimpan untuk dibawa pulang. Ini sebenarnya tidak ikhlas. Kalau kita korban saja tidak ikhlas, bagaimana kita mau mencapai keridhaan Allah? Nah, jadi ternyata ikhlas itu merupakan salah satu unsur yang sangat mendasar agar kita itu mendapat keridhaan dari Allah. Ikhlas dan ridho. Ikhlas itu bukan diturunkan. Ikhlas itu bukan warisan. Ikhlas itu hasil dari belajar. Ikhlas itu perlu dilatih. Bahasanya Mas Dokter, dimudawamahkan. Ikhlas itu harus dilatih sejak kecil. Latihan dari yang kecil. Ikhlas itu dari yang kecil. Dimulai dari sekarang dan menjadi habit. Jadi keikhlasan kita misalnya masalah sedekah. Sedekah subuh. Ikhlas misalnya harus berapa? Apakah 1.000 masukkan di kota atau 2.000, 5.000, 10.000? Itu juga ikhlas itu juga kita hubungkan dengan kepantasan kita. Kepantasan apa? Kepantasan kita di hadapan Allah. Ya kalau 1.000 pasti ikhlas, 2.000 pasti ikhlas. Nah, pantas enggak? Misalnya seperti saya. Apakah saya pantas kalau hanya memberikan 1.000 atau 2.000? Ini bukan riak atau sombong, tapi kita mengukur diri sendiri. Pantas enggak ya? Saya harus masukkan ke kotak amal 1.000, 2.000. Jadi kita lihat kepantasan kita di hadapan Allah. Pantas tentunya dilihat dari penghasilan kita. Dampan kita semua adalah ridho Allah. Jadi kalau ini ikhlas itu sebenarnya harus dimudawamahkan akan menjadi habit. Ini kalau kita lihat ternyata ridho Allah itu ya ultimate goal kita itu adalah ridho Allah yang tadi sudah saya kasih tanda tanya.
Tapi apa? Ridho Allah itu perlu keikhlasan. Ikhlas dalam aktivitas kita sehari-hari. Yang bukan berhubungan dengan agama pun kita harus dengan bismillah. Aktivitas kita. Misalnya kita menunggu, harus dijemput kok telat 15 menit. Kita juga harus bismillah, ikhlas. Mungkin ada sesuatu. Jadi kita tetap berpikiran positif, positive thinking. Kita harus selalu husnudon, bukan hanya suudon. Apalagi dalam bidang-bidang ibadah, kita itu harus ikhlas. Karena apa? Semua itu akan terpulang kepada kita. Karena yang membutuhkan ibadah itu kita. Jangan dibalik. Sudah adzan. Adzan yang butuh disembah siapa? Bukan yang butuh disembah Allah. Yang butuh sholat itu adalah kita sendiri. Saya masih ingat waktu zaman Orde Baru, zamannya kalau TVRI hari Ahad itu mesti ada pengajian atau apalah namanya yang mengasuh Kiai Haji Qasim Nur Seka. Bahwa Allah itu superlatif. Allah tidak disembah oleh seluruh manusia di dunia tetap kedudukannya. Karena yang butuh itu adalah kita. Terus kalau ini aktivitas ibadah itu kan semuanya dari kita. Kalau ujian itu kan dari Allah. Kita diuji oleh Allah itu kita ikhlas atau tidak. Kadang-kadang kita itu protes. Allah itu tidak adil. Saya sudah berusaha sekuat tenaga tapi hasil saya hanya segini-segini. Itu namanya kita diuji tapi tidak ikhlas. Nah, ini juga ujian-ujian banyak sakit. Sakit itu juga ujian bahwa Allah sudah menjanjikan sakit itu menjadi kafarat kafarat untuk dosa-dosa kita. Nah, ini harus kita ikhlas menerima ujian. Ikhlas tidak ngerundel atau ngedumel. Kadang-kadang kita sedikit-sedikit sudah ngedumel, kadang protes dan sebagainya. Apalagi dengan takdir. Ya takdir sudah kita terima. Semua itu ada segi-segi positifnya. Apalagi kalau kita misalnya eh, pandai bersyukur seperti yang dicitir dalam surat Ibrahim ayat 7 itu bahwa kalau kita pandai bersyukur insya Allah itu nikmatnya akan ditambah-tambah. Atau kita itu kufur atas nikmatnya, ina ada bila sadid, maka ada amat pedih. Nah mau ujian mau takdir, ya sudah kita terima dengan ikhlas kita syukuri saja. Ada salah satu video yang sangat menarik juga ini dari kasus di Sumeneb. Suami istri sudah nikah 12 tahun. Tapi 2 pekan sekali itu pasti masuk rumah sakit. Gara-gara apa? Gara-gara sakit mah. Terus ada seorang dokter yang ngajari, pokoknya harus bisa menerima apa yang diberikan oleh Allah. Harus ridho apa yang diberikan oleh Allah. Setelah itu dia wiritan itu dan melaksanakan apa yang harus diterima. Akhirnya sembuh Ada tanpa mukanya obat. gimana, Mbak? Ini kadang-kadang nggak masuk di akal. Bukan nggak masuk di akal, tapi akal kita yang tidak mencapai ke sana. Dan semuanya kalau kita itu ikhlas, kita itu akan tenang. Hidup kita tenang, hidup kita tidak ngerangsang, kita akan bahagia. Ini well-being kalau di dalam psikologi Islam itu kebahagiaan kita, well-being kita itu akan kita capai. Kuncinya adalah dengan keikhlasan yang sangat tinggi. Apapun yang dari Allah itu harus kita terima dengan ikhlas. Syukuri apa adanya. Yang ada di depan kita itu harus disyukuri. Tidak usah kita mencari yang lain-lain. Semua itu ada di dalam diri kita untuk pandai bersyukur. Karena kalau kita mengikuti petunjuk dari Al-Quran dan hadis, sudah dijanjikan bahwa itu akan selamat dunia dan akhirat. Hakikat refleksi itulah ada. Itu menurut saya hanya satu kata kunci, hanya menggapai keridhaan Allah. Tidak ada lain. Kalau Allah sudah ridho itu apa sih yang kita ingin nggak dicapai? Jadi semua ujung-ujungnya atau muaranya dari semuanya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita cita-citakan, semuanya akan ikut. Demikian
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nasrul minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.